Usia udah hampir 30 tahun tapi jodoh nggak kunjung terlihat. Makin lama makin sebel ditanyain kapan nikah mulu. Mungkin dulu ada yang disayang, tapi sayang juga udah lewat. Tentu aja ngumpat-ngumpat di sosial media bisa ngasih rasa lega sesaat. Tapi tetap aja, jauh di lubuk hati ada keinginan ketemu orang yang bisa dipercaya dan bisa hidup bareng. Cuman mulai dari mana ya? Gelap banget. Jawabannya adalah mulai dari ngubah mindset jodoh itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Welcome back di podcast alternatif Filosofi as Therapy. Baik, yang masih dengerin sampai detik ini setidaknya ada relate lah ya, satu atau dua hal di pertanyaan opening tadi. Memang ngomongin jodoh ini kayak hampir gak ada habisnya. Karena jodoh itu sendiri adalah misteri sedari awal. Orang cantik gak mesti ketemu jodohnya duluan, orang miskin gak mesti ketemu jodohnya belakangan, dan orang tua nggak mesti dapat juga jodohnya tua. Ada banyak pola yang suka diteorikan, selalu aja ada keanehan yang tak terjelaskan. Salah satunya adalah fenomena seorang kakek berusia 65 tahun menikahi gadis berusia 19 tahun di desa Rancasari, kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Nah, gimana bro? Seorang kakek loh ini. Kok bisa gue ngetawain kalian juga ya? Oke, balik lagi ke topik bahwa ya itulah contoh bahwa jodoh itu misteri. Jadi kita nggak bisa memastikannya. Tapi bicara misteri jodoh, sampai sekarang gue masih bertanya-tanya. Sebetulnya konsep jodoh itu seperti apa sih? Karena kebanyakan dari apa yang gue dengar, biasanya masyarakat mendefinisikan jodoh itu sebagai orang yang akhirnya bisa nikah sama kita setelah lika-liku panjang yang telah dilalui, misalnya. Kalau nggak nikah, biasanya orang sering bilang belum jodohnya. Ada juga yang bilang jodoh itu udah ditetapin jauh sebelum kita lahir. Artinya kenapa ada orang yang bisa pacaran lama terus gak nikah sama orang itu berarti ada ketetapan yang sedari awal berbeda dari orang yang dia pacari sama orang yang bakal jadi jodoh dia. Jadi akhirnya dia nikah sama orang lain dan bukan pacarnya itu. Pandangan di atas khas banget kayak cara pandang cinta ala filsafat Timur Tengah ya, khususnya di agama monoistik. Filsafat ini seringkali menceritakan konsep jodoh sebagai dua pasang kekasih yang namanya tertulis di kitab takdir. Dengan kata lain, kita mau pacaran dengan siapapun saat ini, kemudian yang tertulis di kitab takdir itu orangnya beda, ya kita bakal putus sama pacar kita dengan alasan apapun itu, dan kita bakal ketemu sama orang yang udah ditulisin di kitab takdir ini. Manusia dalam konteks ini seperti wayang yang cuma ngikutin skenario yang udah ditetapin. Tentu aja nggak ada masalah dengan pandangan ini ya, karena memang kita wajib mengimani takdir. Tapi pertanyaannya, apakah takdir secara spesifik tentang jodoh memang seperti itu diset oleh Tuhan? Kayaknya nggak juga ya. Di agama-agama kita cuma dijelasin bahwa segala sesuatu udah ditetapkan Tuhan dan kita diciptakan secara berpasang-pasangan. Gue pribadi menemukan kesulitan yang cukup besar ketika gue mencari dalil bahwa Tuhan itu benar-benar nulisin nama seseorang di kitab takdir. Mau gak mau kita bakal ketemu sama dia dan kita bakal nikah sama dia gitu. Gue gak ketemu dalil yang spesifik itu. Di samping semua itu, gue juga gak memperhatikan ada korelasi yang konsisten antara apa yang kita temui di masyarakat versus teori jodoh itu sendiri. Ambil contoh di kasus perceraian. Kita udah cukup tahu dan kita udah cukup paham bahwa orang yang gagal nikah sama pasangan itu berarti tidak berjodoh. Oke, clear ya yang itu. Tapi ternyata orang yang udah sampai nikah pun juga ada yang bercerai. Apakah itu berarti jodohnya bukan orang itu? Tapi kalau bukan orang itu, kenapa bisa dia nikah atau dia dalam tanda kutip berjodoh sama orang yang bersangkutan? Jawaban yang menurut gua sifatnya menghibur adalah orang yang bilang ya jodohnya berakhir sampai mereka bercerai. Di konsep ini orang mulai mengedit konsep jodoh yang sebelumnya itu deterministik, mau gak mau kita bakal ketemu sama orang yang telah ditetapkan, menjadi konsep yang periodik ya. Periodik itu artinya jodoh itu semacam ada kadaluarsanya atau jodoh itu semacam ada tenggat waktunya. Tapi apakah kalau begitu kita bakal ketemu orang lain lagi? Kalau jawabannya iya, berarti semisal kita nggak bercerai sama orang yang saat itu bareng sama kita, apakah orang yang kedua itu bakal nggak dapat jodoh gitu? Karena dia kan berjodoh setelah perceraian terjadi. Apakah ada
cadangan jodoh untuk orang yang dalam skenario itu misalnya perceraian tidak terjadi gitu. Belum lagi kalau kita bahas orang-orang yang meninggal sebelum mereka menikah. Kalau memang jodoh itu tertulis dan udah berpasang-pasangan, berarti kan orang yang ditinggal meninggal ini gak bisa lagi dapat jodohnya karena jodohnya kan udah meninggal duluan. Kalau dikejar dengan pertanyaan seperti itu, jawabannya cuma wallahu a'lam bishawab ya. Sepertinya emang selalu ada sisi misterius dari yang namanya jodoh. Masyarakat kita emang suka aja berteori tentang apa yang mereka temukan di kitab-kitab suci. Emang gak ada salahnya sih berteori, karena toh beberapa hukum yang gak ada secara terperinci di kitab suci sebetulnya memang dibuat berdasarkan penafsiran ayat-ayat umum yang dinilai mampu menjawab persoalan yang ada. Jadi emang teori jodoh itu sendiri gak ada salahnya dipakai untuk ngejelasin suatu fenomena. Akan tetapi, yang namanya teori pasti selalu membutuhkan lawannya. Terlebih jika teori itu gak mampu menjelaskan beberapa persoalan yang mendasar. Adapun lawan dari teori di atas adalah teori jodoh dari seorang psikoanalisis bernama Erich Fromm. Gue udah pernah bahas Fromm secara mendalam di kelas alternatif 3, so demi efisiensi waktu kita gak akan ulang lagi. Kita bakal langsung masuk ke pertanyaan. Jadi seperti apa jodoh menurut Fromm? Pertama-tama, Fromm gak ngeliat cinta itu sebagai perasaan yang terberi atau tertakdir, dimana entah kenapa di suatu fase hidup kalian akan ketemu orang yang gak diduga-duga, kemudian kalian berpasangan. Gak kayak gitu menurut Fromm. Cinta bagi Fromm adalah seni. Seni itu sendiri butuh bakat dan juga latihan atau proses belajar. Ada effort yang terlibat di sini. Jika harus memilih salah satu, maka Fromm pasti akan milih latihan daripada terberi atau yang dianggap bakat oleh Fromm. Karena misalnya kalian punya bakat musik, katakanlah main drum sejak umur 7 tahun, kalian masih mukul asal-asalan tuh. Oke, mungkin bisa dikatakan berbakat saat itu kalau kalian ngelatihnya dan kemudian berkembang. Tapi kalau nggak dilatih ya bakat semacam itu nggak ngasilin apa-apa gitu. Siapa yang mau ngelihat mukul asal-asalan kayak gitu? Kebalikannya, orang yang nggak ada roman-roman bakat sejak kecil tapi selalu berlatih dari remaja sampai dia dewasa, mungkin dia bakal bisa jadi pemain yang handal atau drummer yang terkenal. Walaupun ada kemungkinan juga dia cuma bisa jadi average drummer atau drummer yang rata-rata. Tapi at least dia masih bisa memainkan drum dan gak ngawur. Dari situ, Fromm berargumen bahwa cinta itu sendiri bukan perasaan yang tiba-tiba datang karena tertakdir. Cinta itu sendiri adalah proses belajar, karena lu belajar komunikasi baik, kemudian cewek nyaman sama lu pas ngobrol, terus lu nunjukin jiwa kepemimpinan yang juga baik, bertanggung jawab juga, dan semua paket lengkap ini bikin dia mau jadi istri lu atau kalian berjodoh. Buat cewek, kalian pintar banget nge-respect laki-laki misalnya, kemudian bertutur kata yang baik, pintar, senang sama anak-anak, dan seterusnya. Suatu hari kalian ketemu cowok yang ganteng, yang bisa menyukai sifat-sifat kalian ini dan memang mencari sosok yang kayak gitu, maka kalian juga bisa jadi berjodoh karena menurut dia mungkin let's say kalian adalah calon ibu yang baik. Nah, seperti itulah cinta bagi Fromm. Ia semacam seni yang harus dilatih atau diasah. Dengan kata lain, nyari jodoh itu bukan nyari orang yang tertakdir atau tergariskan untuk kalian. Siapa jodoh gua, cewek ini bukan, cowok itu bukan kayak gitu. Tapi nyari jodoh itu adalah soal mempelajari bagaimana mencintai orang lain dengan tepat. Apa skill yang harus lu punya untuk bisa bikin orang lain nyaman sama lu, walaupun di awal gak ada cinta di antara kalian. Analoginya begini, bagi orang yang gak mahir seni fotografi, mau kita bayarin dia pergi ke Paris untuk bisa motret segala hal yang cantik, tetap aja hasilnya biasa aja atau bahkan jelek. Karena emang dia gak jago motret. Tapi kalau ada orang yang skill fotografinya tinggi, gak usah dibayar ke Paris, dia ketemu objek sederhana aja, misalnya taman di pinggir kota. Pasti dia bisa nyari angle yang unik, yang bisa bikin kita ngeliat sisi lain dari taman pinggir kota dan menaruh sentuhan seni di foto itu. Begitu juga orang dalam menjalin hubungan bagi Fromm. Sekalipun lu ketemu orang yang lu idam-idamkan sedari awal, tapi lu gak tahu cara mencintai yang benar, maka hubungan itu akan tetap jadi toksik dan kalian akan tetap aja pisah. Tapi ada orang yang cuma dijodohin sama orang tuanya, terus nikah, entah kenapa mereka jatuh cinta setelah ijab kabul dan mereka hidup bahagia. Kenapa bisa demikian? Karena ada orang yang nganggap cinta itu terberi dan gak perlu belajar dan
otomatis saja lu bisa mencintai orang lain dengan benar. Dan ada orang yang juga nganggap cinta itu butuh effort, lu perlu belajar. Nah, hasilnya dari dua mindset ini beda satu sama lain kan. Artinya, nyari jodoh itu dimulai dari mindset kita atau diri kita sendiri. Sejauh mana kita bisa belajar untuk mencintai orang lain dengan benar. Apakah kita udah tahu cara ngasih perhatian tanpa menjadi rese? Apakah kita udah ngerti cara nasehatin pasangan tanpa harus bikin dia merasa terkucilkan, dan seterusnya. So, jodoh bagi Fromm bukan kayak takdir yang tertulis, mau gak mau lu pasti ketemu dia, gak kayak gitu. Tapi jodoh itu adalah hasil dari latihan. Ketika lu jadi orang yang mampu mencintai orang lain, maka lu akan ketemu jodoh lu dan lu bisa ngerawat dia di hubungan itu. Tuhan gak pernah nulis nama seseorang yang spesifik dalam takdir kita, tapi dia cuma sekedar menciptakan beberapa tipe manusia, di mana tipe tertentu akan tertakdir dengan tipe yang lain. Let's say tipe orang kayak gue suka cewek yang penurut, gak terlalu tinggi, pintar, dan ngomongnya lembut. Maka akan ada orang yang dengan karakteristik itu bakal muncul ke hidup gue dan juga suka cowok yang kayak gue. Jadi semua cewek dengan tipe ini yang Tuhan telah tetapkan sedari awal dan ketemu di takdir gue sebetulnya adalah ada jodoh gue itu. Misalnya jumlahnya ada 7 orang, ya 7 orang inilah jodoh gue. Itu berarti cowoknya juga gak cuma gue, ada beberapa orang juga mungkin. Bayangkan kalau Tuhan mempertemukan gue dengan salah satunya, terus kami putus. Cewek yang putus sama gue ini sebetulnya adalah jodoh gue, tapi dalam hal ini kebetulan gue sia-siakan karena mungkin gue kurang pintar, dia juga kurang pintar, dan kita nggak tahu nih seni mencintai satu sama lain. Setelah itu Tuhan mempertemukan kami dengan orang lain lagi yang dia tetapkan dalam tanda kutip sebagai jodoh, yaitu orang yang tipenya sama atau kita suka sama tipe itu. Berdasarkan teori ini bisa dibilang semua orang tuh mungkin pernah membersamai jodohnya masing-masing, tapi kenapa nggak kejadian atau nggak lanjut sampai nikah? Ya karena tersia-siakan begitu saja sebab kita belum pintar. Cuman karena Tuhan baik, biasanya Tuhan akan kasih kesempatan lagi dan lagi sampai kita akhirnya belajar sesuatu. Nah, inilah lawan dari teori masyarakat yang bilang jodoh itu tertakdir ya atau deterministik tadi. Teori ini lebih ngelihat bahwa jodoh itu seperti kesamaan tipe atau kecocokan kompatibilitas karakter kita satu sama lain. Kesimpulannya, kalau kita ngerasa bingung kok jodoh gue belum ada atau nggak kelihatan, ya positifnya mungkin kita bisa berpikir bahwa selama ini kita aja yang salah karena kita belum belajar sehingga kita nggak ketemu jodoh kita sekarang. Kenapa nggak ketemu sekarang? Kenapa nggak dikasih aja, give it a try atau try and error aja gitu? Ya percuma aja. Pun kalau orangnya dikasih detik ini atau lu ketemu sore ini, malam ini, ya lu bakal menyia-nyiakannya lagi. So kenapa lu belum ketemu? Mungkin Tuhan pengen lu belajar lagi gimana cara mencintai orang lain itu. So kita harus introspeksi diri kita memang. Apa yang bisa kita lakukan? Dan cuma kita yang bisa jawab sendiri. Karena mungkin kita let's say butuh kelas pranikah online karena kita pengen nikah misalnya. Atau kita hari ini cukup untuk memulainya dengan mendengarkan podcast relationship atau baca buku juga boleh, dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya ada banyak platform edukasi dan kita bisa pilih sesuai kebutuhan kita. Hal yang terpenting adalah pastiin aja kalian ngedengerin orang yang memang relevan untuk memberikan nasihat atau memang udah sukses dalam hubungannya. Jangan sampai dengerin orang yang masih pacaran, gak ada jaminan juga yang dia bilang itu benar, tapi dia sok-sok benar aja gitu. Karena semua orang itu hari ini gue lihat memang ngerasa bahwa opininya itu penting gitu, padahal gak punya expertise yang mendasar juga untuk bilang sebuah opini. Menurut gue segala sesuatu itu butuh ilmu dan butuh latihan, dan memang dalam hal relationship itu juga butuh ilmu dan latihan ya, atau dengan kata lain bisa dibilang track record. Sebagaimana quotes-nya Erich Fromm ya, cinta bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Cinta memerlukan kedisiplinan, konsentrasi, kesabaran, kepercayaan, dan sikap mengatasi narsisme. Cinta bukanlah perasaan saja, melainkan suatu praktik. Jadi kalau lu bilang cinta-cinta, gue ngerasa cinta, tapi hal yang lu lakukan justru malah rese, terus posesif, dan
hal-hal yang tidak seharusnya, ya sebetulnya lu memang mungkin secara perasaan mencintai, tapi lu belum layak untuk mencintai orang lain karena action lu tidak sejalan dengan perasaan lu itu. So you need to learn. Lu perlu belajar lagi. Barangkali itu yang bisa gue rangkum untuk teman-teman di episode kali ini. Semoga membantu dan menginspirasi untuk terus-menerus belajar jadi pribadi yang lebih baik, sehingga kita bisa ketemu jodoh kita dan bikin mereka nyaman di hubungan kita. This is Alternative Podcast Philosophy as Therapy. See you in the next episode. My name is Kay. Bye.